Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hasan Mundi dengan NIM 24070504. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial tentang struktur data, yaitu tentang struktur data penerapannya. Jadi bersama kali ini saya akan menjelaskan topik penting dalam struktur data, yaitu yang pertama itu ada perbedaan array dan list, yang kedua itu penerapan stack dan queue, yang ketiga itu ada konsep binary search tree dan FEL tree. Perbedaan perbedaan tree dan graph serta ada satu kenapa tree tidak cocok untuk memudahkan jaring sosial. Oke, sudah kita mulai. Yang pertama itu ada perbedaan antara array dan linked list. Nah, di sini perbedaannya itu ada yang pertama itu kalau array itu memiliki penyimpanan itu simpan urutan di memori. Akses sifat dengan mengambil 0 atau indeks 0 menggunakan indeks ukuran statis visible bisa data di tengah lambat itu. Contohnya itu seperti rak buku dengan kotak bernomor tetap. Setiap buku disimpan di urutan tertentu. Jadi kalau mau ambil buku yang kelima, kita langsung tahu posisinya. Jangan ambil log indeks kelima gitu. Kalau kita menggunakan array. Tetapi kekurangannya, kalau orang sudah penuh, kita harus mengganti yang lebih besar dan memindahkan semua buku, artinya tidak fleksibel. Nah, yang kedua itu kita ada itu yang namanya linked list. Linked list ini ibaratkan sebuah rantai yang mana mata rantainya membawa data dan menuju ke rantai berikutnya. Kita bisa menambah atau menghapus rantai dimanapun dengan mudah. Tapi kalau mau mencari rantai ke-10, kita harus menelusuri satu persatu dari awal. Jadi kesimpulannya, array lebih cepat untuk akses data, tapi linked list lebih fleksibel untuk perubahan ukuran. Oke, kita masuk ke baris selanjutnya, yaitu ada stack dan queue. Jadi stack ini dia itu kedua struktur data ini bisa dibuat menggunakan array maupun linked list. Nah, yang pertama ini kita bahas tentang stack. Stack ini yaitu seperti tumbukan piring di dapur. Jadi kita hanya bisa menambah piring di atas dan mengambil dari atas juga. Inilah prinsip last in first out. Jadi kalau kita pakai array, kita bisa simpan di indeks lahir saja. Kalau kita pakai list, kita tambahkan baru di depannya. Kemudian ada queue. Queue ini dia mirip seperti antrian di kasir minimarket. Yang orang datang akan dilayani duluan. Jadi menggunakan konsep first in first out. Jadi kalau kita pakai array, setiap kali orang di depan selesai, kita harus menggeser antrian ke depan. Gitu. Jadi kalau mau dia datang, yang pertama itu kita hapus, terus yang kedua ini kita pindah ke depan. Gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan list, cukup ubah pointer front dan rear tanpa perlu menggeser data. Jadi untuk struktur yang saya ubah-ubah, list lebih efisien. Nah, selanjutnya itu ada struktur data untuk undo dan redo. Nah, operasi untuk fitur undo dan redo seperti di Microsoft Word, struktur data yang paling cocok adalah stack. Kenapa? Begini, coba kita bayangkan saat kita mengetik teks. Setiap kali kita mengetik, sistem menyimpan langkah itu ke dalam stack undo. Nah, kalau kita menekan undo, langkah terakhir diambil dari stack itu. Nah, jika kita ingin redo, kita mengambil langkah tersebut di stack redo. Jadi kita memiliki dua stack itu, stack undo dan stack redo itu. Kenapa stack? Ya, karena kalau kita menghapus aksi terakhir yang dilakukan sesuai prinsip last in first out, karena kita menggunakan type dengan prinsip last in first out. Untuk implementasinya, saya lebih memilih linked list karena undo bisa panjang sekali, tergantung aktivitas pengguna. Linked list lebih hemat memori karena tidak perlu menentukan ukuran start di awal seperti pada array. Dan lebih fleksibel untuk menambah aksi baru. Oke, selanjutnya di sini ada tentang konsep
binary search tree. Di sini ada eh, operasi dasarnya ya, seperti insert, yaitu membandingkan nilai root, jadi jika lebih kecil kanan lebih besar, nanti enggak begitu kosong. Kemudian ada search, proses masuk insert sesuai di kiri ke kanan, berdasarkan membandingkan nilai, tidak di delete. Nah, oke. Okay. Di binary search tree dan atau BST, struktur pohon yang dimana setiap node itu punya maksimal dua anak, kiri dan kanan. Nah, anak kiri selalu lebih kecil dari induknya, anak kanan selalu lebih besar. Contohnya gini, kalau kita punya angka 8, 3, 10, 1, dan 6, 8 adalah menjadi rootnya. 3 di kiri lebih kecil, plus 10 di kanan selalu lebih besar. Nah, satu di kiri dari 3, dan 6 di kanan dari 3 itu. Makanya dia yang lebih besar tuh di kanan gitu. Oke. Nah, ulangi tadi, untuk kita memasukkan nilai dengan membandingkan usia kecilnya sampai menemukan garis kosong itu untuk operasi insert. Dan untuk operasi start telusuri kiri atau kanan sesuai nilai yang dicari. Yang ketiga itu ada operasi delete. Kalau kita punya anak, maka hapus langsung. Kalau punya satu anak, maka sambungkan anak ke parent. Jika punya dua anak, maka ganti dengan successor atau nilai terkecil di kanan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian ke materi apa kekurangan BSD dan solusi OPL. Nah, yang belum ini saya ringkasnya yaitu data urut membuat BSD tidak seimbang atau skew. Kompleksitas menjadi nol atau tidak efisien. Yang kedua solusinya ada APL3, menjaga keseimbangan tinggi setiap non maksimal kurang lebih satu. Yang pasti dilakukan setelah insert delete. Operasi selalu menggunakan nol, log n. Oke. Sebenarnya masalah muncul kalau data dimasukkan urut. Misalnya data 1, 2, 3, 4, 5, maka BS ini akan milih ke kanan seperti lantai panjang, bukan pohon lagi. Nah, ini membuat persalinan menjadi lebih lambat. Sampai ke 0. Untuk mengatasinya, muncullah FPL3. APL menjaga keseimbangan antara pohon kiri dan kanan, maksimal beda satu. Kalau pohon mulai miring, APL akan melakukan rotasi otomatis untuk menyeimbangkannya. Hasilnya, waktu operasi insert, delete, dan search itu stabil. Dia log n, jauh lebih cepat. Oke, ini ada perbedaan, misalnya ada materi tentang perbedaan tree dan graph. Nah, tree itu seperti silsilah keluarga, yaitu di mana ada satu orang paling atas, root, lalu punya anak dan cucu. Islam itu kayak kakek, orang tua kita anaknya gitu. Hubungannya itu satu arah, tidak boleh ada siklus. Misalnya anak tidak bisa jadi orang tua dari kakeknya. Kalau grab itu lebih umum seperti kita di kota. Dia bisa kemana aja gitu. Setiap detik bisa terhubung di titik lain dengan bebas, bahkan dua arah. Bisa juga ada siklus, misalnya jalan bisa kembali ke tempat semula gitu. Jadi secara ini tree adalah hubungan hierarkis, ada tingkatannya gitu. Tingkatannya ada garis keturunan kalau kita bilang dengan silsilah. Kalau enggak itu hubungan bebas dan kompleks. Jadi kayak dia satu titik bisa kemana-mana tentunya gitu. Oke, ini kita akan mengapa tree tidak cocok untuk jaring sosial, ya kan? Nah, bentar. Nah, ini. Kenapa tree tidak cocok untuk jaring sosial? Karena terkadang jaring sosial itu hubungan antar pengguna tidak hierarkis. Misalnya, saya berteman dengan kamu berteman dengan orang lain, yang saya juga harus berteman dengan orang itu. Nah, itu kan tidak hierarkis, tidak nyambung dong. Saya bisa aja berteman dengan dia, kamu tidak berteman dengan dia, saya juga bisa berteman dengan si itu. Jadi orang ini sering berteman. Jadi ini adalah hubungan dua arah atau saling terhubung, bahkan membentuk siklus. Sementara tadi
tidak mendukung hubungan seperti itu. Nah, makanya struktur yang cocok adalah Grab karena bisa memodelkan relasi banyak arah dan saling terhubung. Jadi teman dari teman, follower dan sebagainya. Oke, di sini kita untuk ini ya, uh, untuk memilih struktur yang cepat itu, struktur data, kenapa kita gunakan array? Array itu cepat diakses dan listnya lebih fleksibel. Uh, Stack dan queue itu bisa dibangun dari keduanya, tapi link list lebih efisien untuk data dinamis. Kemudian itu Ando atau Redo memakai stack karena paling baik untuk diimplementasikan dengan link list. BST bagus untuk pencarian urut, tapi tidak seimbang. Itulah sebabnya ada FL3. Tree bersifat hierarki, sedangkan Grab lebih kompleks dan cocok untuk menggunakan jaringan sosial. Oke, untuk kesimpulannya itu saja. Jadi kita kalau ingin mencari itu kita ketahui dulu apa itu data untuk yang kita butuhkan, lalu kita definisikan itu data apa yang cocok dengan data kita gitu. Jadi pemilihan sumber data yang sangat tepat itu penting untuk efisiensi program. Makanya kita butuh menganalisa atau menganalisis kebutuhan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat suatu program itu misalnya. Baik, sekian saja dari saya. Mungkin itu saja. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata atau beribut kata kurang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.